kasih Kristus untuk saudara-saudara semua dimanapun saudara-saudara berada. Semoga saudara-saudara senantiasa sehat dalam pertolongan Tuhan sampai hari ini dan terus berdoa, bergumul dalam firman-Nya menjalani hari-hari kita hari ini. Nah, untuk minggu pertama bulan Mei 2020, Gereja Toraja akan merenungkan 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 menjadi bahan perenungan utama firman Tuhan hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya berharap saudara-saudara juga bisa mengikutinya, membaca di tempat kita masing-masing sehingga catatan firman Tuhan itu menjadi juga milik kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25, sabda Tuhan berkata demikian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan terama, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin, firman Tuhan. Dan pemelihara jiwamu, itu tema perenungan kita. Gembala dan pemelihara jiwamu. Ada ungkapan yang ingin saya ubah redaksinya. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Apakah ini pernah kita lihat kenyataannya atau mungkin pernah kita alami? Atau ini mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi? Ya sangat mungkin terjadi di masa yang akan. Katakanlah kalau misalnya seorang yang masih muda itu mengabaikan anjuran-anjuran kesehatan untuk tidak menggunakan obat-obatan terlarang misalnya, narkoba dan seterusnya seperti itu. Kalau dia mengabaikannya, kalau misalnya kita mengamati dunia-dunia media di televisi misalnya, seseorang yang menggunakan narkoba di hari ini kan tidak ada susahnya, tidak ada menderitanya, tidak ada penderitaannya, tapi di beberapa waktu yang kemudian ketika dia sekian lama menggunakannya, penderitaan itu mulai muncul. Kadang-kadang pertama penderitaan, kesusahan muncul di kantong, lalu muncul di tempat rehabilitasi, atau lalu kemudian dilanjutkan muncul di penjara. Penderitaannya ya nanti di masa yang akan datang. Nah, penderitaan karena narkoba di masa yang akan datang biasanya itu kemudian menular ke keluarga. Ya, keluarga menjadi sakit perasaan, sakit rasa malu, sakit di pikiran karena ada yang begitu terjadi. Nah, kalau ungkapan itu sedikit misalnya kita ubah seperti ini. Sangat mungkinkah itu orang selalu mengalami kesenangan atau sangat mungkin itu orang selalu bersenang-senang? Nah, itu maunya kita. Tapi kan tentu itu sulit terjadi. Meskipun kadang-kadang misalnya kalau ada yang pernah ke rumah sakit jiwa, kan ada saja itu orang yang katakanlah karena gangguan pikiran, gangguan jiwanya, kelihatannya sangat terus. Hanya ketawa-ketawa saja, tidak pernah merasa kelihatan susah. Ya, yang kita lihat wajahnya hanya ceria-ceria saja. Nah, mungkin dia selalu merasa senang. Atau sampai ada orang yang mengatakan, dalam penyebaran virus corona kali ini, kita tidak pernah mendengarkan informasi bahwa ada orang yang sakit jiwa, ada orang gila di pinggir-pinggir jalan yang tertular virus corona meskipun mereka tidak menggunakan masker, tidak pernah cuci tangan, tidak mengenal yang namanya hand sanitizer dan seterusnya. Tapi kok tidak pernah kita mendengar bahwa ada seorang gila di pinggir-pinggir jalan tertular virus corona? Ya tentu alasannya lebih karena kan tidak ada petugas medis yang pergi melakukan rapid test atau swab test bagi orang-orang gila di pinggir jalan. Atau kalau misalnya mereka mungkin merasakan gejalanya demam, ya pikirannya tidak akan sampai berfungsi bahwa itu sebuah hal yang lagi bermasalah. Tentu juga lagi tidak ada, dia lagi tidak paham apa yang terjadi di sekitar mereka. Yang mereka tahu ya mereka lagi menjalani kehidupannya. Tapi saya tidak mengusulkan, mari kita pura-pura gila supaya virus corona tidak
menghampiri kita. Prinsipnya adalah kita maunya itu kita senang melulu. Kita senang terus, kalau bisa sepanjang kehidupan kita itu kita merasakan yang namanya kebahagiaan dan kesenangan saja yang kita rasa. Kalau bisa kita menghindari, itu maunya kita. Kita mau senang terus, tapi apakah orang juga mau supaya kita senang terus? Belum tentu. Tidak semua orang. Ada saja orang yang tidak senang kalau kita senang. Kan ada saja orang yang sengsara kalau kita bahagia. Sepertinya mungkin mereka akan berbahagia kalau misalnya melihat kehidupan kita sengsara. Sebenarnya sengsara di situ lebih pada soal cemburu. Kecemburuan orang yang sengsara melihat orang berbahagia. Awalnya itu biasanya karena kecemburuan saja sih sebenarnya. Cemburu hidupnya tidak bisa sama dengan yang dia lihat. Padahal dia merasa pekerjaanku, penghasilanku, levelku sama saja dengan dia. Tapi kok hidupnya sudah lebih baik, ya kecemburuan yang diakumulasi itu menjadi sebuah mendatangkan kesusahan batin. Mau tong seperti orang lain, masalahnya orang lain tidak mau sama seperti kita. Kita mau menyamakan setara hidup kita dengan orang lain, tapi orang lain tidak mau sama dengan kita, dia maunya lebih di atas dari kita. Jadi katakanlah kita mencapai levelnya yang menurut kita sudah setara, ketika kita capai level itu bisa jadi dia mau menaikkan lagi. Itu masalah sebesar sebenarnya, bahwa orang selalu merasa tidak mau sama dengan orang lain. Dia selalu mau supaya lebih tinggi, lebih dan seterusnya daripada orang lain. Lebih tinggi bukan tinggi badannya, lebih besar bukan lebih besar badannya, tapi tentu kita mengerti itu. Autokritik saya begini, dan coba renungkan dengan diri kita sendiri. Kalau saudara-saudara selalu berpikir untuk lebih di atas dari orang lain, ya sudah, siap-siap saja banyak orang akan sengsara melihat kehidupan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara selalu berusaha menunjukkan bahwa hidupmu lebih di atas dari orang lain, banyak orang sekitar akan sengsara itu. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang hidupnya saudara-saudara amati dan saudara-saudara ingin kejar kehidupan orang itu supaya orang itu setara dengan hidupmu, ya siap-siaplah saudara-saudara yang akan sengsara dan akan susah karena ingin menyamakan kehidupan dengan orang lain. Nah, mestinya itu kan tidak dilakukan. Kalau misalnya itu dilakukan, ya sudah, saudara-saudara akan terus memata-matai perkembangan hidup orang lain. Apapun perkembangannya, saudara-saudara terus memata-matai kehidupannya. Itu tidak membuatmu senang, sejahtera, tapi membuatmu sengsara. Nah, mestinya kalau misalnya saudara-saudara mau menjadi mata-mata kehidupan, mata-matailah kehidupanmu sendiri, mata-matailah hidup kita sendiri, mata-matailah masa lalumu. Mata-matai masa lalu bukan berarti saudara-saudara mau kembali ke masa lalu, tidak. Terjebak dalam masa lalu, tidak, atau romantisme masa lalu seperti minggu lalu, tidak begitu maksudnya. Tapi memata-matai masa lalu maksudnya melihat kembali bahwa ada begitu banyak hal sebenarnya yang telah berkembang baik dalam hidup kita. Ada begitu banyak bagian dalam hidup kita yang telah berkembang dan berubah baik, yang telah diubah oleh Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara memata-matai kehidupanmu sendiri dan memata-matai masa lalumu, saudara-saudara akan tiba pada kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa ada begitu banyak hal yang telah berubah menjadi baik, berubah ke arah yang lebih positif. Bahwa mungkin masih ada terus yang kita upayakan untuk diubah, iya. Bahwa mungkin masih ada terus yang kita gumuli untuk kita ubah, iya. Dan bahwa mungkin masih ada terus yang kita doakan supaya berubah, iya. Tapi ada begitu banyak bagian dalam hidup kita. Kalau kita memata-matai masa lalu kita sampai hari ini yang telah diubah Tuhan menjadi lebih baik, kan? Nah, kalau sudah seperti itu kan mendatangkan kesejahteraan. Nah, itu sesuatu yang baik yang harus kita lakukan. Misalnya ada beberapa hal yang kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Di Sulawesi Tengah itu saudara-saudara ada istilah karemos. Karemos itu urak-urakan atau acak-acakan kira-kira. Artinya maksudnya kalau seseorang dikatakan dia karemos, maksudnya penampilannya itu urak-urakan, acak-acakan. Nah, bayangkan kalau dikatakan dulu dia karemos, sekarang dia selalu mandi dengan air termos. Maksudnya ya mandi uap ya, air panas maksudnya seperti itu. Atau dulu hidupnya berantakan, tapi sekarang telah menjadi teladan, telah menjadi panutan. Nah, itu kan sesuatu yang hebat. Artinya orang itu menjadi teladan, panutan karena dia mampu bermetamorfosis dari masa lalu yang katakanlah kacau balau. Dan sekarang dia menjadi orang yang dijadikan teladan. Nah, kalau orang yang menjadi teladan itu tentu akhirnya menjadi pajangan, kiasan, dan orang menjadikan dia rujukan kehidupan, katakanlah begitu. Nah, untuk berubah menjadi lebih baik atau bertumbuh menjadi lebih baik itu kan proses melibatkan orang lain. Tidak bisa tidak. Kalau kita mau menjadi lebih baik, ya harus hidup bergaul dengan orang lain, melibatkan keluarga kita, tetangga, masyarakat, atau pimpinan atau rekan kerja di mana kita bekerja. Kita sangat bisa fokus pada masa depan kita untuk menjadi lebih baik, fokus pada apa yang akan kita bangun, fokus pada apa yang akan kita kerjakan, tapi selalu saja
begitu banyak penghalang, begitu saja banyak tantangan, dan sangat mungkin ada saja orang-orang yang berusaha tidak memberikan dukungan yang baik, atau malah mungkin jadi batu sandungan penghalang dengan berbagai alasan supaya fokus kita tidak berjalan dengan baik. Nah, orang-orang dalam bacaan kita juga ingin fokus membangun kehidupannya menjadi lebih baik, ingin fokus membangun sesuatu menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat pun dalam kaitan dengan tanggung jawabnya sebagai warga kerajaan Allah, mereka terus mengerjakan itu. Kalau misalnya kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 11-12, ayat-ayat sebelum bacaan kita tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Petrus ingin mengatakan begini, sebagai orang yang telah hidup dari darah Kristus, kamu sudah punya identitas. Identitas kamu itu adalah identitas sebagai anak-anak Allah. Karena identitasmu sebagai anak Allah, maka gaya hidupmu harus gaya hidup dari Allah. Nah, pertanyaannya apa gaya hidup dari Allah sebagai orang yang punya identitas anak-anak Allah? Efesus pasal 5 ayat yang kedua berkata begini, hiduplah dalam kasih. Itu identitas hidup kita. Identitas hidup anak Allah, hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Identitas itu kamu harus hidupi. Kan katakanlah kalau ada orang yang sudah punya pasangan, statusnya punya pasangan, punya istri atau punya suami, lalu dia mau sok-sok masih bujang, masih lajang, tunggu, hidupmu akan dipanggang itu. Kalau kamu sudah punya pasangan lalu masih sok-sok hidup lajang, tunggu, panggang kehidupan akan tiba sama kamu. Itu kan tidak apa nih orang bilang, tunggu, hidupmu akan dirajang. Sebenarnya ini fenomena di mana-mana orang berusaha sok-sok lajang padahal dia sudah punya pasangan, sok-sok bujang padahal dia sudah punya teman hidup misalnya. Tapi fenomena yang sama tidak terjadi pada orang-orang yang masih bujang mau sok-sok sudah punya pasangan. Jarang kita dengarkan begitu. Dia masih lajang lalu sok-sok punya pasangan. Mungkin ada yang mengatakan, sedangkan sudah jelas-jelas kita mempromosikan diri kita lajang, bujang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, apakah lain ketika misalnya saya lajang lalu sok-sok punya pasangan? Nah, sebenarnya yang saya maksud bisa jadi itu kan bagian dari proses percaya diri saja bahwa saudara-saudara punya pasangan. Nah, Petrus ingin katakan kamu sudah punya identitas, punya status sebagai anak Allah, gayamu sesuaikan dengan identitasmu. Jaga identitasmu sebagai anak Allah dimanapun kamu berada supaya kamu tetap bersinar dan memuliakan Allah. Perbuatan-perbuatanmu itu sebagai identitas anak Allah, orang tidak akan bisa menyerangmu karena kebaikan yang kamu lakukan sebagai identitas anak Allah itu akan tetap bertahan. Dan yang bagaimana juga, bagaimana mereka akan mempersalahkanmu karena identitasmu itu menjadi dasar dan sumber dari segala perilaku kehidupan dalam apa yang kau lakukan. Jadi kamu melakukan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu bukan karena kamu mendapatkan balasan kebaikan, tapi karena identitasmu sebagai anak-anak Allah itulah yang menjadi pondasi dasar dari kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan. Jadi kita diajar untuk melakukan kebaikan itu bukan supaya kita menerima kebaikan kembali, bukan supaya setimpal dengan apa yang akan kita dapatkan, bukan. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu didasarkan, dipondasikan atas karena identitas kita sebagai anak Allah. Kalau saudara-saudara sudah meletakkan fondasi identitas anak Allah di atas melakukan kebaikan-kebaikannya, meskipun kebaikan-kebaikan itu mungkin tidak dihargai, tidak diinjak-injak orang, saudara-saudara tidak akan merasa tidak sejahtera. Saudara-saudara tidak akan merasa sengsara. Karena kenapa? Sudah itu identitas kita, sudah itu gaya hidup kita. Orang menghargai, kamu menghargai atau tidak, mau melupakannya atau tidak apa-apa. Saya akan tetap melakukan kebaikan karena itulah identitas dan gaya hidup yang Allah wariskan, yang Kristus teladankan bagi kita. Karena itu tidak akan pernah berhenti meskipun orang mungkin tidak menghargai. Nah, saudara-saudara, mereka tetap melakukan itu. Orang-orang dalam bacaan kita melakukan itu, tapi perilaku diskriminatif karena identitas juga mereka alami. Jadi bukan baru hari ini identitas kita memperoleh perlakuan diskriminatif. Ya, bacaan kita juga mengalami itu.
Dan itu yang ingin Petrus teguhkan dalam ayat yang pertama. Meskipun Tuhanmu itu bengis, galak, ganas, sering memperlakukan kamu tidak seharusnya, jangan karena itu lalu kamu mau ogah-ogahan dan kamu tidak taat. Jangan. Kamu harus tetap menyatakan sesuatu yang baik. Meskipun kamu mengalami diskriminatif karena identitas, tetap lakukan pekerjaanmu, berikan yang terbaik. Meskipun kamu merasa situasimu tidak mendukung, jangan karena itu menurunkan daya semangat atau etos kerjamu. Jangan, sebaliknya, jika kamu mengalami ketidakadilan dan kamu terus memberikan yang terbaik, di sana karunia dan roh Allah akan bekerja dan mempermuliakan Allah dalam ayat yang kedua. Jangan sebaliknya, ikuti teladan Kristus yang tetap memberikan kebaikan di tengah-tengah semua caci makian yang dia terima. Ayat 21-24 dalam bacaan kita tadi. Ikuti teladan Kristus bahwa di jati dirinya sebagai anak Allah, meskipun dia dicaci maki, dihina dan seterusnya, toh dia tetap memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang tetap menganiaya dia, kan? Tuhan tidak buta atas perkara dan keadaanmu dan akan terus menolongmu. Dia akan menolongmu dalam rohnya agar terus hidup memberikan yang terbaik. Saudara perlu merenungkan ini dengan baik, bahwa sangat mungkin ada orang yang merencanakan mencelakakan kita karena identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tapi percayalah, di tangan Tuhan, Tuhan selalu merencanakan keselamatan kita. Bahwa sangat mungkin karena identitas kita ada orang yang merencanakan kejahatan, tapi percayalah, di tangan Tuhan itu bisa menjadi berkat. Bahwa sangat mungkin karena identitas kita ada yang merencanakan dan merencanakan penderitaan misalnya, tapi di tangan Tuhan itu bisa diubah menjadi kesejahteraan yang hebat. Itu harus dipegang dan dipercaya. Kenapa? Karena dia gembala dan pemelihara hidup kita. Bahwa orang bisa berniat jahat, berniat mencelakakan, berniat sesuatu yang buruk sekalipun, tapi dia gembala kita akan selalu menuntun kita ke air yang tenang. Di tangan Tuhan dia akan menuntun kita pada rumput yang hijau. Itu Tuhan kita, itu gembala kita, kan? Kalau saudara-saudara sedikit berefleksi lagi, orang-orang merencanakan yang jahat pada Kristus, merencanakan penderitaan Kristus dengan begitu hebat, itu kan rancangan mereka. Tapi di tangan Tuhan rancangan itu menjadi rancangan keselamatan yang hebat bagi seluruh manusia, kan? Itu juga akan terjadi. Bahwa sangat mungkin ada saja karena identitas kita orang memperlakukan kita tidak adil, menderita dan seterusnya. Tapi dia gembala kita dan pemelihara kita, sangat bisa dia ubah menjadi jembatan berkat. Dia gembala kita, Tuhan yang maha besar itu, dan kita adalah domba-dombanya. Gembala yang nyawanya pun dia telah korbankan, dia telah berikan kepada saya dan saudara-saudara. Apa halnya yang lain-lain? Dan bukan itu. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku dan seterusnya. Dia pemilik semesta, penguasa jagat raya dan seterusnya. Bahkan kalau kita membaca Kolose pasal 1 ayat 16, Kolose pasal 1 ayat 16 berkata begini, karena di dalam dia maksudnya di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bayangkan itu, Kolose 16 nih, yang adalah gembala kita, Kristus yang adalah gembala kita, segala sesuatu Dia ciptakan dan untuk Dia. Artinya seluruh niat-niat jahat, misalnya kalau ada rencana-rencana yang jahat itu yang ada di dunia, ya jangankan rencana-rencana jahat atau orang yang merencanakannya. Nah, sedangkan dunia itu sendiri Tuhan punya. Nah, kalau misalnya ada yang merencanakannya, Tuhan tahu toh, dan Tuhan pasti menjaga kita karena kita ini anak domba gembalaannya yang telah ditebus dengan darahnya sendiri. Karena itu ya tidak ada hal lain, tidak ada yang perlu kita menjadikan kita merasa ragu, cemas dan seterusnya dengan seluruh hal-hal yang katakanlah kita anggap sementara menyerang kita. Kan masih ada juga kadang-kadang yang takut pada yang orang katakan doti-doti, guna-guna, jing-jing, pak patama-tama, orang Toraja bilang seperti ini dan lain-lain. Mungkin masih saja ada orang yang menggunakannya untuk menjahati kita misalnya, tapi tidak usah pergi cari tandingannya. Atau kadang-kadang kan kita meraba-raba nih, ada orang yang bilang kan kita, itu penyakitmu itu karena orang yang melakukannya. Lalu kita pergi mencari tandingannya. Tidak usah kita pergi cari yang begitu, tidak usah cari tandingannya, tidak usah menggunakannya. Kita punya gembala yang menguasai yang kelihatan dan yang tidak kelihatan kok.
Kurang kuat apa Tuhan untuk berhadapan dengan yang kekuatan-kekuatan begitu, kalaupun orang ada menggunakannya. Kalau ada orang yang menggunakan yang begitu untuk menghadapinya juga yang seperti itu, tanpa sadar sebenarnya kita sementara meragukan bahwa Tuhan berkuasa atas segala kuasa-kuasa yang begitu. Kita merasa Tuhan kita lemah dan tidak mampu, dan hati-hati kan, tanpa sadar iman kita mulai rapuh itu. Kalau begitu, mungkin memang masih saja ada orang yang menggunakannya, tapi ya percayalah, kalau itu kita kerjakan tanpa sadar kita meragukan kuasanya. Nah, imani itu bahwa tidak mungkin yang begitu-begitu bisa memporak-porandakan iman kita. Dia gembala kita dan akan menjadi, kecuali jika masih ada di antara saudara-saudara yang masih suka mencari darah ayam warna putih, kakinya hitam, untuk menangkal yang begitu-begitu. Kalau ada yang takut pada yang begitu-begitu lalu punya ayam warna putih kakinya hitam, lebih baik bawa sama saya. Saya doakan saudara-saudara dalam nama Yesus, ayamnya, daging ayamnya untuk saya, darahnya untuk tanah, dan tulang ayamnya untuk kencing saya. Kan selesai. Daripada saudara-saudara menggunakan darah ayam untuk menangkal kekuatan begitu-begitu, tidak mampu itu darah ayam, dia makan itu. Saya makan itu ayamnya itu. Tapi darah Yesus, jangan takut toh. Mungkin karena pengaruh ungkapan lama, cinta ditolak, dukun bertindak, usaha mandek paranormal beraksi, jabatan tidak naik-naik, nepotisme dan korupsi merajalela, tetangga semakin berkembang, mulut kita menjadi yang gosip. Nah, itu kan bukan gaya hidup anak-anak yang digembalakan Tuhan. Gaya hidup anak-anak yang digembalakan Tuhan itu cuma bergaya doa dan firman Tuhan. Tidak ada aksi-aksi yang lain tuh. Saya tidak katakan, karena gaya anak-anak Tuhan adalah doa dan firman, mari kita pergi minta sama Pak Pendeta rumusan-rumusan doa atau ayat-ayat khusus semacam menjadi mantra atau baca-baca. Jika ada masalah yang datang membayang-bayangi kita, jangan. Cinta saudara ditolak, misalnya tidak ada rumusan doa khusus atau ayat-ayat khusus untuk menangkal supaya cinta tidak ditolak, tidak ada. Kalau cinta ditolak, ya sudah, berdoalah supaya kali keduanya kamu yang menolak orang lain. Tentu tidak begitu ya. Kalaupun misalnya usaha memandik, tidak ada ayat-ayat tertentu yang terus-menerus saudara-saudara bisa baca supaya usahamu bisa menjadi lancar. Tidak ada ayat-ayat khususnya, tidak ada rumusan-rumusan doa khususnya. Atau katakanlah jabatanmu tidak naik-naik, ada Alkitab khusus yang kita bisa baca berulang-ulang, bisa mempengaruhi, mengubah kebijakan pimpinan. Doa dan ayat-ayat Alkitab tidak berfungsi menjadi mantra-mantra, bukan begitu. Yang disebut gaya hidup anak Tuhan mengandalkan doa dan kuasa firman, bukan berarti kita menjadikannya mantra khusus. Doa itu dalam arti tanda penyerahan kita kepada Allah, dan firman itu berarti tanda kita menjalani keputusan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan untuk mengubah orang lain, bukan untuk menjadikan ayat tameng dan seterusnya, bukan. Kalau misalnya kita belajar pada salah seorang reformator gereja namanya Calvin, Yohanes Calvin, dia mengatakan Alkitab itu menjadi jembatan untuk berjumpa dengan Kristus. Nah, kalau Alkitab menjadi jembatan untuk berjumpa dengan Kristus, saudara-saudara punya masalah kan? Saudara-saudara punya masalah dalam segala kehidupan, sudah dekat dengan firman-Nya, menjadi jembatan untuk berjumpa dengan Kristus. Nah, kalau saudara-saudara berjumpa dengan Kristus, ya sudah, ceritakan apa yang ingin Kristus selesaikan dalam hidupmu. Tidak usah cari yang lain-lain toh. Hanya di kitabnya saja. Itu kan sering ada di media sosial ini. Jika saudara lagi susah, silakan baca nomor telepon kitab ini, pasal ini, ayat ini. Kalau ada yang melakukan begitu, percayalah saudara-saudara tidak akan pernah dewasa dalam iman. Karena kenapa? Karena kalau ada masalahmu, ayat-ayat Alkitab itu disesuaikan dengan kebutuhanmu. Kan bukan begitu firman Tuhan. Mestinya kita yang menyesuaikan dengan apa kata Tuhan, bukan kata-kata Tuhan yang menyesuaikan dengan keadaan kita. Bukan kalau misalnya kita susah, ya sudah cari ayat-ayat yang menghibur kita. Tidak begitu. Nah, supaya seluruh kitab ini, supaya seluruh Alkitab kita, kata-kata Tuhan, firman Tuhan itu bisa menjadi panduan, kekuatan, dan pegangan, tidak hanya ayat-ayat tertentu, tidak ada pilihan lain. Rajin baca Alkitab, baca seluruhnya. Maka ketika kita memiliki pengetahuan yang utuh tentang firman Tuhan, maka ketika kita berhadapan dengan masalah besar, tidak lagi kita mencari ayatnya untuk dihadapi, tapi ya sudah, kita sudah tahu bagaimana menghadapi dan menjalani setiap masalah-masalah itu, karena kita sudah dekat, akrab, intim dengan firman Tuhan. Itu gaya hidup identitas
identitas anak Allah yang adalah domba-domba gembalaan Kristus kan. Kalau gaya kebiasaan hidup kita sudah seperti tadi itu, seperti penjelasan soal dekat-dekat dengan firman sepanjang masa kehidupan kita, maka istilah bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian, atau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu bisa berubah sebenarnya. Berubahnya menjadi pernyataan seperti ini. Entah bersusah-susah hari ini atau bersenang-senang hari ini, tapi di dalam Tuhan di kemudian hari itu menjadi sempurna kebahagiaannya. Jadi senang hari ini, susah hari ini, tapi di dalam kehendak Tuhan dijalani menjadi kesempurnaan kebahagiaan di kemudian hari. Kan orang bisa jadi bersusah-susah hari ini, ya istilah itu kan, ungkapan itu kan bicara soal kerja keras kan. Bagaimana caranya supaya etos kerja kita tinggi. Tapi bisa jadi orang bersusah-susah hari ini kerja, tapi tidak karena kehendak Tuhan, tidak dalam kehendak Tuhan, ya pada akhirnya mungkin ada hasilnya, tapi ujung-ujungnya akan susah lagi. Atau bisa jadi orang hari ini senang, bahagia, dan dijalani dalam kehendak Tuhan, ya terus-menerus terpelihara dan bertumbuh. Dan ketika katakanlah ada bayang-bayang masalah, tidak menyeretnya terlalu jauh-jauh, karena dia tetap tidak kehilangan sukacita, karena dia percaya ada Tuhan gembalanya yang memelihara kehidupannya, memelihara jiwanya senantiasa. Itu menjadi kekuatan kita kan, itu menjadi DNA kita, itu menjadi pegangan dan pedoman kehidupannya. Hebat sekali bagi saudara-saudara dan saya. Virus corona sekarang misalnya, ada berbagai teori-teori yang dikembangkan, dari teori konspirasi lah, teori ekonomi, politik, dan seterusnya. Mungkin saja, katakanlah, memang ada yang merencanakannya untuk merusak kehidupan manusia, memang ada yang merancangkannya untuk merusak kehidupan kita, memporak-porandakan kehidupan kita, mengacaukan dan mendatangkan bencana. Mungkin saja ada orang yang merencanakannya begitu, tapi percayalah, di tangan Tuhan itu bisa menjadi rancangan keselamatan. Tuhan akan tetap membimbing kita ke air yang tenang. Dia gembala kita, bahwa di tengah-tengah melalui virus corona ada yang merancang untuk merusak kita, memporak-porandakan iman kita, meluluhlantakkan semangat peribadatan kita mungkin. Tapi di dalam Kristus tidak mungkin dia lebih melampaui kuasa Kristus. Dan karena itu jangan pernah kendor semangat untuk bekerja, jangan pernah kendor semangat untuk tetap belajar, jangan karena di rumah lalu kamu ogah-ogahan kerja, jangan karena di rumah lalu kamu ogah-ogahan belajar, dan jangan karena di rumah lalu kita jadi ogah-ogahan juga beribadah bersekutu. Kan ada yang saya dengar, karena tidak lagi bergereja, beribadah di gedung gereja, jadinya ya ibadah tidak ibadah, dan itu semua berdampak dalam banyak hal dalam tanggung jawab pelayanan dan panggilan kegerejaan kita kan. Jangan karena virus corona, situasi kita sekarang kita menjadi ogah-ogahan. Sebaliknya justru ketika situasi seperti ini yang tidak kita inginkan, yang seolah-olah semuanya serba terbatas dan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi diri kita, semangat untuk terus menyatakan bakti kepada Allah itu mesti terus meluap-luap, karena kita percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita kan. Dalam situasi tetaplah bekerja, tetaplah belajar, dan menjalani berbagai proses yang harus kita jalani, yang memungkinkan untuk kerja dan beraktivitas di rumah. Ya, tetaplah dengan penuh etos kerja yang tinggi, jangan kendor semangatmu, kata anak. Jangan kasih kendor, kata anak muda. Petani pekebun misalnya, pedagang-pedagang keliling, buru-buru yang memang tidak bisa harus keluar rumah, ya. Penuhlah kreativitas dan terus jadikan pegangan bahwa Tuhan akan menjagamu dan menyelesaikan masalah, tapi jangan menantang untuk kemudian tidak menjaga diri dengan baik. Jadi saudara-saudara, teruslah menjalani kehidupan ini dengan baik, bahwa percaya dia akan menggembalakan kita. Dan itu banyak kuasa kegelapan di sekitar kita, yang kata Petrus juga siap menerkam kita seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi darah Kristus akan selalu menjadi penopang dan menggembalakan kita pada rumput yang hijau, karena Kristuslah gembala kita. Dalam kuasa rohnya saudara-saudara senantiasa akan dituntun. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Nah, sebelum mengakhiri bagian ini, ada beberapa catatan yang akan saya tambahkan. Jika Tuhan berkenan, kita semua sehat-sehat. Mulai minggu depan, format dalam perenungan kita sedikit ada tambahan. Sudah akan ada tambahan doa. Ini bagian dari, ada yang menyampaikan ke saya kerinduan bahwa bagian doa itu penting, dan juga saya merindukan bahwa ada dari saudara-saudara yang mungkin dirindukan untuk didoakan. Maka sampaikanlah itu, entah melalui kolom komentar atau apa, ingin didoakan. Maka seminggu ke depan jika akan ada di antara saudara-saudara yang minta didoakan, silakan sampaikan.
di dalam kolom komentar masalahnya apa supaya ini kita bersama-sama mendukungnya dalam doa. Tentu saya akan membawanya pertama-tama dalam doa pribadi, dan pada akhirnya tentu kita akan bersama-sama mendoakannya dalam penutupan perenungan-perenungan dimulai di minggu-minggu yang akan datang. Sekaligus juga menjadi sebuah catatan bahwa semoga saudara-saudara tetap menjalani sikap peribadatan ketika mendengarkan perenungan ini, pun ketika ada yang harus dicatat menjadi bagian dari pembelajaran iman, teruslah belajar bersama, karena prinsipnya bahwa saya bertanggung jawab untuk kemudian menyampaikan pengajaran firman melalui media ini dengan baik, dan tentu saudara-saudara saya harapkan juga terus belajar dan bertumbuh menjadi lebih baik akan pengenalan firman Tuhan. Terima kasih, salam dalam kasih Kristus.